Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusnawiyandi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Tetap semangat teman-teman. Jangan lupa selalu asupan vitamin dan buah-buahan agar imun dalam tubuh kita cukup untuk mengatasi pandemi ini. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan ulas sedikit tentang Nadia, istri dari Rizky DA. Ya, mengapa? Dengan tema haruskah Nadia melupakan ibu kandungnya? Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus berbagi dan saling memberkati. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, beritanya sangat banyak ya, bahwa ibu kandung dari Nadia, Ibu Ipah Saripah ini mengungkap bahwa Nadia adalah anak kandungnya ya. Lalu mengapa WA-nya bisa diblokir? Ini terungkap di sebuah wawancara ya. Jadi begini teman-teman ya, ini di Tribun Bogor. Sejak bayi Nadia diadopsi oleh orang lain yang masih ada hubungan keluarga dengan Ipah Saripah ya. Ini perkataan ibunya. Saya nggak akan bisa ngada-ngada kalau bukan anak kandung saya, ucap Ipah Saripah dikutip tribunjatim.com dari Tribun Bogor, Minggu 16 Agustus 2020 ya. Saya hamil, saya punya suami dicerai, sayanya lagi hamil, saya orang miskin, saya nggak bisa menghidupi anak saya. Itu dalam kurung yang mengadopsi Nadia masih keluarga juga, kata Ipah Saripah. Proses adopsi itu pun diakui oleh Ipah Saripah ya. Sejak usia 6 hari Nadia sudah diasuh oleh orang lain. Diambil dari usia 6 hari. Jadi bukan saya yang kasih, saya ke rumah orang untuk ngasih, cuma keluarga yang ambil ke rumah. Dalam kurung bilang mau mengurusi Nadia, ungkap Ipah Saripah ya. Nah, namun ini masih berkomunikasi ya, ibu anak walaupun sudah diadopsi oleh keluarganya sendiri, namun masih berkomunikasi. Namun keharmonisan itu runtuh di tahun 2015 ya. Suatu ketika Nadia yang sedang datang ke rumah ibunya, ibu kandungnya ya, Ibu Ipah Saripah itu mendadak melayangkan permintaan ya. Nadia minta dibelikan ponsel oleh ibu kandungnya. Ibu kandungnya berkata begini, saya kerja di sini di Bandung, gaji saya cuma 1 juta per bulan. Nadia datang katanya mau minta HP ya. Ibu kandung bilang, aduh kalau mau minta HP atau uang dari mana, sedangkan HP kan enggak bakalan bisa murah, saya punya anak kecil juga, uang segitu dibagi-bagi buat makan, kata Ipah Saripah ya. Nah, inilah yang tidak terima oleh Nadia, kemudian dia katanya merajuk, akhirnya ponsel dari Ibu Ipah ini diblokir oleh Nadia. Nah, mulai dari tahun 2015 itulah hubungan Nadia dan ibunya tak harmonis lagi ya. Dari itu pulang dari rumah saya, Nadia marah-marah, blokir WA ibu kandung. Dari 2015 enggak ada hubungan atau menghubungi lagi dengan saya. Cuma kemarin ada waktu mau pernikahan saya yang ke rumahnya. Akui Ipah Saripah ya. Nah, teman-teman, kita bukan mengulas apakah Nadia merajuk atau tidak. Namun kita akan mengulas ya, seperti tema kita, layakkah Nadia melupakan ibu kandungnya ya. Terlepas dari masalah tidak dibelikan HP ya kan, karena kesulitan ekonomi ya, karena di usia 6 hari sudah diserahkan kepada orang lain yang masih ada ikatan saudara ya. Nah,
Sejak tahun 2015 hubungan mereka menjadi tidak baik. Teman-teman, mungkin teman-teman bisa memberikan pendapat atau masukan gitu ya, apakah dibenarkan seorang anak melupakan ibu kandungnya walaupun ibu kandungnya sudah menyerahkan kepada orang lain dan tidak merawat sejak kecil ya. Silahkan teman-teman berpendapat, tentunya pendapat-pendapatnya harus tidak boleh ada hujatan atau merendahkan orang lain ya. Kalau menurut saya ya, seharusnya Nadia walau bagaimanapun tetap harus menghormati ibu kandungnya lah, Ibu Ipah Saripah. Kalau toh dari kecil Ipah Saripah ini karena kesulitan ekonomi dan harus dengan sangat terpaksa karena single parents ya, seseorang diri ditinggal cerai waktu dia masih mengandung Nadia ya, tinggal oleh suaminya. Ini mungkin menjadi suatu pemakluman dari Nadia. Kalau sekarang Nadia mungkin hidupnya sudah lebih baik dari yang dialami ibu kandungnya ya. Tidak ada salahnya memberi maaf kepada Ibu Ipah Saripah. Akui aja bahwa itu adalah memang ibu kandung yang melahirkan Nadia ya. Tidak ada rugi dan salahnya saya kira ya, mengakui seorang ibu. Kalau toh benar seandainya, ini saya katakan ulang lagi supaya tidak salah paham teman-teman, seandainya Ibu Ipah Saripah itu bukan ibu kandungnya dari Nadia, tidak ada salahnya kalau kita membantu Ibu Ipah Saripah. Tapi kalau Ibu Saripah adalah ibu kandung dari Nadia, apalagi seperti itu, maka kewajiban dari Nadia adalah untuk membantu ibu kandungnya jika memang ibu kandungnya itu dalam kesulitan, walaupun sudah putus hubungan sejak tahun 2015 karena dengan alasan diblokir nomornya tadi. Jadi teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, orang tua kita adalah orang-orang yang mungkin saat ini hidup dalam kesepian karena masa tuanya. Itu nanti juga akan kita alami ya. Kita nanti akan mengalami itu. Mungkin sekarang kita masih muda, masih muda, masih merasa hebat. Ingat, hukum tabur tua itu berlaku bagi kita ya, hidup di dunia ini. Tuhan tidak akan mengikhlaskan ya, tidak akan suka kepada orang-orang yang menyia-nyiakan orang tuanya ya. Teman-teman, marilah kita belajar dari peristiwa Nadia ini supaya kita bisa menerima apapun kondisi daripada orang tua kita. Baik, teman-teman, terima kasih. Semoga teman-teman bisa memberikan penilaian pendapat yang baik ya. Jangan menghujat, tidak perlu kita menghujat Nadia atau apapun. Yang penting kita memberikan masukan yang terbaik supaya Nadia bisa menerima ini juga dengan baik. Terima kasih teman-teman. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan memberkati kita semua. Amin.